Saudara-saudara yang saya kasih dimanapun saudara-saudara berada, kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Dan pada hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan demikian. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak pernah khawatir? Setiap kita pernah mengalaminya. Tetapi, apakah kita menyadari, bukankah seringkali kekhawatiran itu sulit sekali diatasi? Bukankah seringkali kita sulit sekali mencegah untuk tidak khawatir? Ya, berusaha untuk tidak khawatir. Ya, itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ya. Sehingga ada orang yang mengatakan, ngomong gampang, tapi ketika kita menghadapi situasi tertentu, betapa sulitnya kita untuk tidak khawatir. Ya. Sehingga kita mudah sekali jatuh pada kekhawatiran. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kekhawatiran itu nampaknya sederhana, artinya setiap orang bisa mengalami, bahkan pastilah setiap orang mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi tidak berarti bahwa kekhawatiran itu layak untuk diremehkan. Biasa saja. Itu kan sudah lumrah. Itu kan sudah normal. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa mudahnya kekhawatiran itu kemudian mendorong kita untuk melanggar apa yang menjadi kehendak Allah. Melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita tadi membaca sepenggal kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca beberapa perikop sebelumnya, kita tahu bahwa pada saat itu umat Israel dan di bawah pimpinan Musa baru saja keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka baru saja dibebaskan dari perbudakan. Dan secara berturut-turut mereka mengalami 3 perbuatan ajaib dari Allah. Apa saja itu? Yang pertama, jelas sekali, Allah membelah Laut Teberau, sehingga umat ini bisa menyeberangi Laut Teberau dengan selamat, dengan aman, dan bahkan sekaligus mereka melihat bagaimana pasukan Firaun yang mengejar mereka dengan persenjataan yang sangat lengkap itu ditenggelamkan oleh Allah. Keajaiban yang pertama, mengatasi kekhawatiran, mengatasi ketakutan mereka. Kemudian keajaiban yang kedua adalah Allah mengubah air yang pahit di masa menjadi air yang manis, sehingga dapat diminum oleh umat Israel yang sedang kehausan, yang mulai bersungut-sungut karena tidak ada air yang bisa diminumnya. Allah mendengarkan keluh kesah itu, sungut-sungut itu, dan Allah mengubah air yang pahit tadi menjadi air yang manis. Dan yang ketiga adalah soal makanan. Kembali mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Allah mengirimkan hujan mana. Roti yang berwarna putih seperti ketumbar, rasanya seperti roti madu atau wafel madu. Jadi rasanya nikmat sekali. Dan dikatakan bahwa selama 40 tahun Allah terus memberikan mana itu kepada umat Israel.
Tapi ada ketentuan yang tetap harus dipatuhi oleh umat Israel, yaitu bahwa pada hari Sabat mereka tidak boleh memungut apapun, bahkan mereka tidak boleh keluar dari kemahnya, melainkan tetaplah tinggal di dalam kemah. Hari Sabat, hari perhentian itu. Nah, supaya pada hari Sabat itu mereka tidak kelaparan, pada hari atau satu hari sebelum hari Sabat itu, sehari menjelang hari Sabat, Allah memberikan atau mengizinkan umat Israel mengambil jatah 2 hari. Dan itu berarti bahwa mana yang diturunkan oleh Allah double juga, 2 kali lipat. Sehingga tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang kelaparan pada hari Sabat. Tetapi kita membaca juga bahwa ternyata ada yang bandel, ada yang tidak patuh, tidak taat. Mereka mungkin dikuasai oleh kekhawatiran bahwa nanti terjadi kekurangan, kalau besok tidak ada hujan mana lagi bagaimana, maka pada hari Sabat mereka tetap keluar dari kemah dan mencari atau hendak mengumpulkan mana tadi. Dikatakan bahwa orang ini tidak menemukan apapun. Maka Allah pun menegur umat Israel melalui Musa. Kenapa tidak percaya? Kenapa tidak taat? Bukankah aku sudah memberikan lebih banyak pada sehari sebelum hari Sabat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita perhatikan dari kisah itu? Apa yang mendorong mereka keluar dari kemah melanggar perintah Allah? Sudah pasti adalah kekhawatiran. Mereka khawatir. Ya. Kekhawatiran menyebabkan kemudian umat ini tidak mengenal kata cukup. Tidak mengenal rasa cukup. Selalu kurang. Dan bukankah itu ciri dari kekhawatiran? Ketika kita mudah sekali dikuasai oleh kekhawatiran, maka kita akan merasa tidak pernah cukup. Ya. Cukup harta, cukup pangan, cukup sandang, cukup aman, ya. Cukup nyaman. Ya. Tidak ada kata cukup dalam kehidupannya. Ya. Kekhawatiran memicu perasaan semacam itu. Sehingga akhirnya kita didorong untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita tidak pernah merasa cukup, kita akan terus membutuhkan, kita akan terus mengejar segala sesuatu yang kita inginkan. Dan akhirnya apapun akan kita lakukan untuk memuaskan rasa tidak cukup kita. Tapi yang namanya khawatir dan tidak pernah ada rasa cukup itu seperti orang yang kehausan di tengah samudera. Semakin banyak ia minum air laut, semakin ia kehausan. Sampai akhirnya kemudian ia mati karena kebanyakan air. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pelajaran penting. Kita tahu, kita sadar kekhawatiran itu sulit dicegah. Ketika kekhawatiran itu sudah menguasai kita, sulit sekali untuk diatasi. Lalu bagaimana? Maka baiklah kita selalu waspada. Hati-hati. Kekhawatiran layak untuk dilawan dengan 2 hal penting. Yaitu yang pertama, sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Umat Israel sudah mengalami begitu banyak pertolongan dari Allah, tetapi mereka mengeraskan hati. Mereka tetap tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Padahal baru saja mereka mengalami hal-hal yang ajaib luar biasa. Nah, kita perlu membangun iman percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sungguh peduli, sungguh mengasihi kita. Sehingga dengan demikian, kita juga terus mau mendengar, mau mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan hal yang kedua, belajar untuk bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki. Memang, kalau dibandingkan dengan orang lain mungkin punya lebih banyak daripada kita. Tetapi, apakah yang punya lebih banyak itu berarti lebih bahagia? Belum tentu.
Karena yang berbahagia itu adalah orang yang mampu mensyukuri apa yang dimiliki, apa yang didapatkan, apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga dengan dua cara itu, kekhawatiran akan dapat kita cegah. Mungkin tidak bisa sepenuhnya, tetapi pasti akan mengurangi intensitas atau mengurangi kecenderungan kita untuk berkhawatir. Demikian juga ketika kekhawatiran itu datang atau muncul dalam diri kita, ketika kita diingatkan kita perlu terus percaya, berharap, bersandar kepada Allah, berpengharapan di dalam Dia. Mari kita bersyukur kepada Allah, maka kekhawatiran itu pun akan dapat diatasi. Apa yang menjadi kehendak Allah, biarlah itu yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan, boleh menerangi kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi dikuasai oleh iman percaya dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.